Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Hamdan bila ghaya, syukran bila nihaya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya takdimkan dan saya muliakan, Dewan Juri yang terhormat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat, sehingga insya Allah senantiasa kita selalu dalam keadaan sihat walafiat. Solawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita kepada zaman yang terang benderang saat ini. Dari zaman ke zaman, pada zaman dahulu, dunia selalu digoncangkan oleh yang namanya pemuda. Para nabi-nabi terdahulu alaihi salatu wassalam, mereka menjadi pribadi yang hebat, pribadi yang kuat di usia mudanya. Sebagai salah satu contohnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Di usia yang masih sangat belia, masih sangat muda, ia mampu melawan kekuasaan Raja Namrud dan bala tentaranya dan mereka-mereka para penyembah berhala. Sehingga pada akhirnya Nabi Ibrahim dilemparkan kepada api yang sangat membara selama 40 hari. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim keluar dalam keadaan baik-baik saja. Di samping itu, terdapat juga kisah dari seorang pemuda yang hidup pada zaman Nabi, namun bukanlah dari kalangan Nabi ataupun Rasul. Mereka adalah Ashabul Kahfi, pemuda yang mempertahankan imannya dari para raja, dan para bala tentaranya, yang mengharuskan pada akhirnya Ashabul Kahfi bersembunyi di dalam gua. Dari kisah ini menjadikan kisah Ashabul Kahfi tercantum dalam Al-Quran, kalamullah. Namun, teladan pemuda dari segala pemuda, teladan yang baik dari segala yang baik, ia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahul azim. Sesungguhnya pada diri Rasulullah adalah teladan baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan Allah dan hari akhir, serta banyak berzikir kepada Allah. Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dari potongan Quran surat Al-Ahzab, kita dapat menilai bahwa Nabi Muhammad adalah pribadi yang sangat baik.
untuk kita jadikan teladan dalam kehidupan keseharian kita. Karena teladan Nabi Muhammad SAW tidak hanya 1-2 bidang, namun berbagai bidang dalam kehidupannya bisa kita jadikan teladan. Nabi Muhammad memang terlahir dan hidup dari kalangan yang biasa. Tidak sama halnya dengan Nabi Sulaiman atau Nabi Daud. Tidak sama halnya dengan Nabi Musa yang diberikan tongkat untuk membelah lautan. Tidak sama halnya dengan Nabi Isa yang bisa menghidupkan orang mati. Namun, Nabi Muhammad adalah sosok yang terlahir dari seorang yang sangat sederhana. Namun, hal itu tidak menjadikan sedikit pun poin minus terhadap teladan yang patut kita contoh. Namun itu menjadi landasan yang sangat kuat untuk kita jadikan contoh teladan dalam kehidupan keseharian kita. Nabi Muhammad adalah sosok dan pribadi yang sangat hebat di usia mudanya. Contohnya dengan kejujurannya dalam berbisnis. Di usia 9 tahun, ia dijadikan teladan dan diberikan gelar Al-Amin, dapat dipercaya di usia 9 tahun. Dengan hal ini, sehingga Rasulullah SAW dicintai oleh saudagar kaya, Siti Khadijah. Rasulullah memiliki tata krama yang luar biasa. Dan seperti halnya tadi, Rasulullah patut dijadikan teladan dari berbagai bidang, yakni tata krama, contoh dalam berkeluarga, contoh dalam bertetangga, pendakwah yang baik, guru yang baik, politisi yang baik, bisnismen yang baik, bahkan kepada panglima perang. Itu dapat dijadikan contoh teladan bagi kita pada zaman sekarang. Maka dari itu, gali lagi, tuntutlah lagi ilmu-ilmu, baik itu ilmu umum dan ilmu agama, seperti contohnya dalam mempelajari kisah Nabi Muhammad SAW. Karena dari situ kita bisa lebih melihat jelas mana hal yang baik dan mana hal yang perlu kita tinggalkan. Semoga kita senantiasa selalu dalam syafaat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wa kafa billahi syahida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.